Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan 2000-an ya. Ini dari bahan yang sangat simple dan juga pembuatannya pun gampang. Namanya yaitu klepon kukus. Nah, seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya? Simak video sampai selesai. Siapkan terlebih dahulu untuk bahan klepon ada 150 gram tepung ketan. Kemudian di sini akan aku tambahkan dengan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian akan aku tambahkan lagi air hangat kuku ya sebanyak 100 ml. Nah, lalu akan aku campur dan aduk hingga menjadi kalis. Untuk pemberian air hangatnya itu sedikit demi sedikit ya. Nah, supaya lebih cepat akan aku ulen aja dengan menggunakan tangan. Jika sudah menjadi kalis, kemudian di sini untuk adonannya akan aku bagi menjadi 4 bagian yang sama berat. Kemudian masing-masing akan aku berikan pewarna makanan, ada warna kuning, merah, hijau, serta biru. Nah, seperti ini ya, sisakan warna putih sedikit. Lalu setelah itu ambil kurang lebih 1 sendok teh, isi di bagian tengahnya dengan gula Jawa, lalu bentuk menjadi bulat. Lakukan ke semua warna ya hingga selesai. Jadi semuanya diisi aja di bagian tengahnya dengan gula Jawa. Nah, ini untuk takarannya masing-masing dengan menggunakan 1 sendok teh seperti ini. Nah, supaya sendok tehnya itu tidak nempel, untuk adonannya bisa dibaluri tipis-tipis dengan minyak sayur. Oke, lakukan ke semua warna hingga habis. Nah, untuk yang lapisan putih itu sesuaikan aja dengan selera ya, boleh diisi dengan menggunakan gula Jawa ataupun tidak. Nah, di sini semuanya aku isi ya dengan isian gula Jawa masing-masing warnanya. Oke, setelah semuanya selesai, kemudian aku siapkan cetakan yang sudah diolesi dengan minyak sayur tipis-tipis. Kemudian letakkan untuk yang berwarna putih di bagian tengah. Lalu susun untuk bola-bola kleponnya seperti ini. Jadi ikuti aja seperti yang aku contohkan ya. Nah, di sini untuk pengukus sudah harus kalian pastikan airnya mendidih untuk mengukus. Nah, ini sudah selesai semua, kemudian akan aku kukus ya. Untuk proses pengukusan, yang pertama kukus selama 10 menit dengan menggunakan api yang sedang, kemudian tutup panci berikan ala serbet. Oke, selanjutnya aku akan membuat bahan lapis putih, ada 50 gram tepung maizena. Lalu juga akan aku tambahkan dengan 2 sendok makan tepung beras. Lalu supaya gurih, di sini akan aku tambahkan setengah sendok teh garam, kemudian setengah sendok teh vanili bubuk, lalu juga 350 ml santan.
Ini aduk hingga tercampur rata sampai tidak ada yang bergumpal ya. Untuk lapisan putih ini akan aku buat rasa gurih, jadi tidak aku tambahkan dengan gula. Terakhir tambahkan 1 sendok makan bubuk agar-agar putih, lalu aduk hingga tercampur rata. Setelah itu akan aku tuang di atas atau ke dalam cetakan bola-bola kleponnya, kurang lebih 1 sendok sayur. Semuanya aja ya. Kemudian terakhir akan aku kukus dengan waktu 15 menit. Setelah 15 menit, kemudian angkat lalu tunggu hingga dingin terlebih dahulu, baru setelah dingin akan kita keluarkan dari cetakannya. Nah, seperti ini hasilnya kalau sudah dingin ya. Aku keluarkan dari cetakan, kemudian aku alasi di bawahnya dengan menggunakan kertas roti kukus seperti ini. Bisa juga untuk penyajiannya dimasukkan ke dalam plastik mika yang ditutup. Nah, untuk harga jualnya sendiri kalian bisa jual kisaran harganya 2.000 sampai 3.000 rupiah. Nah, ini bisa bertahan di suhu ruangan maksimal hanya 2 hari aja. Untuk satu resep yang aku bagikan ini menjadi 16 cup ya, seperti ini. Klepon kukus ala aku ini rasanya unik banget karena di bagian warnanya itu ada sensasi isian gula jawa, kemudian untuk lapisan putihnya ada rasa gurih, jadi ini pas banget dan juga enak. Aku mencoba satu, untuk teksturnya itu sangat lembut dan rasanya juga mirip sekali dengan klepon, hanya saja ini namanya klepon kukus ya, karena prosesnya aku kukus bukan direbus. Ini bisa banget untuk ide jualan sebagai isian snack box. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini. Cara mengolah tepung ketan menjadi ide jualan namanya kue klepon kukus ala aku. Selamat mencoba, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan lagi. Ini dari pisang ya, pisang kematangan, tapi bisa disulap menjadi ide jualan yang sangat menarik dan juga praktis bahan-bahannya. Namanya mini banana bread. Seperti apa prosesnya? Simak video sampai selesai. Siapkan terlebih dahulu 225 gram pisang ya. Ini aku menggunakan pisang raja. Kalian bisa ganti dengan pisang ambon maupun pisang kepok. Tapi kalau tekstur dari pisang kepok nanti hasil bolunya itu agak sedikit pulen gitu ya. Jadi lebih aku sarankan ke pisang raja dan pisang ambon aja. Nah, setelah dihaluskan seperti ini, kemudian aku siapkan 1 butir telur. Jadi aku menggunakan telur yang suhu ruang. Kemudian akan aku tambahkan dengan setengah sendok teh vanili bubuk. Lalu tambahkan 150 gram gula halus. Ini dari gula pasir yang aku blender.
Nah, akan aku aduk hingga tercampur rata dengan menggunakan whisk aja seperti ini hingga berwarna putih pucat ya, kurang lebih 5-7 menitan. Oke, setelah berwarna putih pucat seperti ini untuk adonan telur dan gula pasirnya, lalu akan aku tambahkan dengan bahan yang lain. Di sini aku tambahkan setengah sendok teh baking powder ya. Aku campur jadi satu dengan disaring, lalu tambahkan 180 gram tepung terigu, seperempat sendok teh baking soda, lalu juga aku tambahkan seperempat sendok teh kayu manis bubuk. Untuk tepung terigunya aku menggunakan yang pro sedang. Lalu ayak sedikit demi sedikit, kemudian aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya masukkan untuk pisang yang sudah dihaluskan tadi sebanyak 225 gram. Kemudian tambahkan 30 gram minyak sayur dan 30 gram margarin cair. Ini akan aku aduk hingga tercampur ya. Kalian boleh menggunakan minyak sayur aja maupun menggunakan margarin aja. Di sini aku menggunakan dua ya, minyak sayur dan juga margarin. Oke, aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata lalu siapkan loyang yang sudah diolesi dengan margarin tipis-tipis. Untuk loyangnya di sini aku menggunakan loyang bolu mini ya. Jadi namanya loyang bolu mini jadul. Nah, buat kalian yang ingin mencari cetakan dan alat-alat baking silahkan kunjungi ke TikTok aku di Rosita Susi. Nanti lihat klik di keranjang kuning ya, kalian bisa pilih cetakan apa yang kalian butuhkan. Nanti untuk linknya aku sertakan di kolom deskripsi. Masukkan adonan kurang lebih 1 sendok makan ya, 1 sendok makan munjung atau kurang lebih 3/4 bagian dari loyang. Jadi jangan terlalu penuh karena nanti ini untuk bolunya itu akan mengembang. Oke, selanjutnya di bagian atasnya akan aku berikan tambahan topping pisang. Ini bisa juga ya, untuk tambahan toppingnya diberikan keju, pisang, meses maupun kismis. Jadi nanti sesuaikan aja dengan selera. Bisa juga kacang almond ditaburkan di atasnya juga cantik. Nah, kemudian setelah semuanya diberikan topping pisang lalu akan aku oven. Untuk ovennya 10 menit sebelumnya sudah harus dipanaskan ya, supaya panas di oven itu bisa stabil. Oke, lanjut aku oven selama 40 menit penggunaan api atas bawah, suhunya 180 derajat Celcius. Untuk yang menggunakan oven tangkring tambahkan 10 menit waktunya. Kemudian untuk penggunaan apinya gunakan api yang sedang cenderung kecil. Oke, setelah matang kemudian angkat, lalu tunggu hingga dingin terlebih dahulu. Baru setelah dingin nanti akan aku keluarkan dari loyang atau dari cetakannya. Untuk satu resep yang aku bagikan ini menjadi 14 ya, 14 ukuran loyang mini. Jadi nanti kalian sesuaikan aja dengan ukuran loyangnya. Untuk penyajiannya boleh dialasi dengan menggunakan kertas bolu kukus seperti ini. Nah, ini setelah dingin aku masukkan ke dalam kertas bolu atau bisa juga dimasukkan ke dalam plastik mika kecil. Nah, ini untuk harga jualnya kisaran ya, di persatunya itu dijual Rp2.000.
Jadi nanti sesuaikan aja dari modal awal yang kalian keluarkan. Untuk ketahanan di suhu ruangan maksimal hanya bisa bertahan 3 hari aja ya untuk kue bolu mini pisang ini, karena kita tanpa menggunakan bahan tambahan atau bahan pengawet tambahan. Bisa juga dimasukkan ke dalam mika seperti ini, isi 4. Nanti untuk cara packingnya silahkan sesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, ini aku coba satu, kalian bisa lihat ya untuk teksturnya sangat lembut banget di bagian dalam, walau dengan bahan yang sederhana, dengan menggunakan 1 butir telur tanpa mixer. Rasanya enak banget, lembut ya untuk hasilnya. Nah, mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah yang ingin membuat usaha ide jualan maupun snack harian untuk keluarga. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, cara membuat ide jualan dari pisang yang kematangan. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan snack dari singkong ya. Ini dari singkong menjadi jajanan ala barat, bisa banget untuk ide jualan isian snack box. Namanya pizza singkong. Nah, seperti apa prosesnya? Simak video sampai selesai. Siapkan bahan topping, ada bawang bombay, paprika merah, kuning dan hijau, jamur kancing serta sosis yang sudah dipotong. Kemudian untuk sausnya ada saus tomat, saus sambal serta 1 sendok teh daun oregano. Nah, kemudian kukus 100 gram singkong sampai empuk. Kalau sudah empuk, selagi masih panas langsung aja dihaluskan. Jika sudah halus seperti ini, kemudian akan aku tambahkan dengan bahan yang lain. Aku siapkan di sini tepung terigu sebanyak 150 gram. Untuk tepung terigunya ini gunakan yang pro sedang ya. Dan untuk singkongnya itu pastikan sudah dingin, jangan selagi panas, karena kalau masih panas nanti raginya akan mati. Aduk hingga tercampur rata, kemudian masukkan 2 gram atau 1 sendok teh ragi roti, untuk mereknya bebas ya. Kemudian 1 sendok makan gula pasir. Selanjutnya akan aku campur atau aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya masukkan 80 ml air matang. Ini yang suhu ruangan ya, sedikit demi sedikit. Kemudian aduk hingga tercampur. Jadi dikira-kira aja, kalau 80 ml kebanyakan boleh dikurangi supaya tidak terlalu lembek ya. Oke, setelah itu akan aku ulend dengan menggunakan tangan ya, hingga menjadi kalis. Nah, kalau sudah seperti ini, masukkan 1 sendok makan margarin, juga sejumput garam atau setengah sendok teh ya. Lalu setelah itu akan aku ulend hingga menjadi kalis dan elastis.
Selanjutnya tutup rapat dan diamkan selama 40 menit hingga adonan mengembang 2 kali lipat. Nah, ini setelah 40 menit ya, kemudian adonan sudah mengembang. Lalu untuk adonan ini akan aku kempiskan dan akan aku bagi masing-masing dengan berat 50 gram. Jadi aku di sini karena beratnya 50 gram menjadi 7 loyang ya dengan ukuran diameter 10 cm. Dan itu ada sisa sedikit kurang lebih 25 gram. Jadi nanti aku sekalian aja yang 25 gram itu aku jadikan sebagai pizza juga. Jadi tidak ada yang dibuang walaupun yang satu ukurannya kecil. Oke, setelah itu dibikin bulatan seperti ini semuanya ya. Dan ini ada yang sisa satu nanti kecil berukuran 25 gram. Oke, siapkan loyang mini berdiameter 10 cm yang sudah diolesi dengan margarin. Kemudian pipihkan untuk adonan, lalu letakkan ke dalam loyang seperti ini. Jadi ini namanya loyang mini pizza ya. Kalian bisa beli di toko bahan kue maupun secara online. Selanjutnya tusuk-tusuk di bagian permukaannya dengan menggunakan sendok garpu. Ini tujuannya supaya adonannya itu tidak bergelembung ya, tidak mengembang besar. Karena nanti di bagian tengahnya seperti biasa atau di bagian permukaannya ya, kalau pizza itu kan diberikan topping. Oke, setelah semuanya ditusuk-tusuk dengan menggunakan sendok garpu, lalu aku di sini siapkan untuk toppingnya. Jadi pertama akan aku olesi dengan saus terlebih dahulu, kurang lebih 1 sendok makan ya. Ratakan di permukaan seperti ini, hanya di bagian tengahnya aja. Nanti untuk di bagian pinggirnya akan aku oles dengan menggunakan kuning telur supaya nanti warnanya tetap cantik kalau sudah matang. Jika semuanya sudah diolesi dengan topping saus, lalu akan aku berikan topping sayuran, ada bawang bombay, kemudian juga aku berikan jamur, di sini jamur kancing ya. Lalu juga paprika kuning, paprika hijau serta paprika merah. Lalu juga akan aku tambahkan dengan sosis. Nah, di sini karena hanya akan aku makan sendiri, tentunya kalian kalau ingin dijual kembali, toppingnya boleh dikurangi ya, jangan sebanyak ini, supaya nanti harganya bisa masuk untuk dijual, jadi tidak terlalu mahal. Tapi kalau mau menggunakan topping yang banyak seperti ini juga boleh. Oke, nah jika kalian kesulitan mendapatkan paprika ataupun jamur, boleh diisi dengan menggunakan jagung manis dan juga sosis. Karena kebetulan aku di rumah ada jamur dan juga paprika, jadi di sini untuk toppingnya aku bikin lengkap. Nah, untuk sausnya itu dicampur jadi satu ya, dari saus tomat, saus sambal dan juga daun oregano. Jadi untuk membuat cita rasa pizza banget, kalian wajib menambahkan dengan daun oregano kering. Kalau menurut aku ya, daun oregano kering itu tidak boleh di skip kalau membuat pizza. Nah, selanjutnya berikan juga taburan keju parut di atasnya. Kalau kalian punya keju mozzarella, boleh diganti dengan keju mozzarella, tentunya hasilnya akan lebih enak lagi. Oke, setelah semuanya ditabur dengan keju parut, lalu di bagian pinggir-pinggirnya akan aku berikan olesan 1 butir kuning telur. Jadi di pinggiran yang berwarna putih ya, supaya nanti hasil warnanya saat sudah matang itu menjadi kuning keemasan.
Oke, semuanya sudah selesai. Kemudian akan aku oven. Untuk mengovennya di sini selama 40 menit api atas bawah dengan suhu 170 derajat Celcius. Nah, kalau sudah matang baru nanti didinginkan terlebih dahulu. Setelah dingin dikeluarkan dari loyangnya. Ini juga bisa banget ya di oven dengan menggunakan oven tangkring. Gunakan oven tangkring dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Untuk lama waktunya tambahkan 10 menit untuk mengovennya. Nah, ini akan aku tunggu terlebih dahulu hingga dingin. Setelah dingin aku keluarkan dari loyang dan hasilnya seperti ini. Cantik banget. Rotinya juga lembut dan ini di luar ekspektasi ya. Ternyata untuk membuat roti dicampuri dengan menggunakan singkong kukus itu hasilnya lebih lembut teksturnya. Nah ini ya, dan aku diamkan di suhu ruangan sampai 2 hari aja masih tetap lembut untuk hasil rotinya ini. Untuk di suhu ruangan pizza ini bisa bertahan maksimal 2 hari aja karena kita menggunakan topping basah ya. Untuk rotinya sendiri bisa bertahan di suhu ruangan itu bisa 3 hari. Nah, untuk hasilnya sangat lembut banget seperti ini dan ini rasanya enak banget. Tidak disangka kalau ini ada campuran singkongnya. Untuk harga jualnya sendiri dengan diameter 10 cm seperti ini bisa dijual 5.000 sampai 6.000 rupiah. Cara packingnya bisa kalian masukkan ke dalam plastik OPP atau bisa juga dimasukkan ke dalam dus. Oke, demikian tadi saja ya olahan singkong ala aku menjadi pizza singkong. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.